Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid Nabil Ardana dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 21. Di sini saya akan membahas peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi antara negara di Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Sebelum itu saya akan membahas latar belakang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung oleh 5 negara, diantaranya Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Gagasan diadakannya konferensi ini dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, diantaranya yang pertama, Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Pasca Perang Dunia II terjadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat. Penyebab permasalahan ini adalah perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar di antara kedua negara tersebut. Yang kedua, penjajahan di Asia dan Afrika. Selain Perang Dingin, pergolakan di dunia juga terjadi akibat masih adanya penjajahan terutama di Asia dan Afrika. Sebelum tahun 1945, negara-negara di Asia dan Afrika umumnya menjadi negara jajahan bagi bangsa Barat. Beberapa negara Asia dan Afrika yang telah merdeka masih mengalami konflik antar kelompok masyarakat sebagai akibat masa penjajahan atau politik Divide et Impera. Yang ketiga, kekhawatiran akibat pengembangan senjata nuklir. Bangsa-bangsa di dunia, terutama di Asia dan Afrika, mengkhawatirkan pengembangan senjata nuklir yang dapat berakibat kemusnahan umat manusia. Yang keempat, PBB belum berhasil menyelesaikan beberapa persoalan di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dunia, ternyata saat itu belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan di dunia, seperti halnya penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain dan pengembangan senjata nuklir. Pada konferensi Kolombo, Perdana Menteri Indonesia mengusulkan untuk mengadakan pertemuan yang lebih luas antara negara-negara Afrika dan Asia untuk membahas masalah-masalah krusial dari negara di wilayah tersebut. Karena hal itulah terjadi sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Salah satunya adalah Indonesia. Dalam konferensi Asia Afrika ini, Indonesia memiliki peran yang cukup banyak. Pertama, Indonesia sebagai tuan rumah dilakukannya konferensi Asia Afrika pada 18 sampai 24 April 1955. Yang kedua, Indonesia merupakan salah satu penggagas dilaksanakan konferensi Asia Afrika bersama 4 negara lainnya. Ketiga, sebagai tuan rumah, Indonesia juga otomatis menjadi panitia pelaksana konferensi Asia Afrika. Menjelang pelaksanaan mempersiapkan KAA, dibentukkanlah sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Indonesia sendiri turut mempersiapkan panitia interdepartemental untuk membantu persiapan menuju KAA. Terakhir, Indonesia mendirikan sebuah museum konferensi Asia Afrika. Penggagas berdirinya museum tersebut adalah Profesor Mohtar Kusumaatmadja selaku Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat pada periode 1978 sampai 1988. Beliau menyampaikan gagasannya pada rapat panitia peringatan hari ulang tahun Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Museum Konferensi Asia Afrika diresmikan Presiden Soeharto pada 24 April 1980 dalam puncak peringatan ulang tahun KAA ke-25.